Pada keadaan-keadaan yang memberat, hernia ini akan turun sampai ke kantong buah jakar atau ke skrotum. Bisa awalnya sebesar telur ya, kemudian bisa sampai sebesar buah kelapa. Hai sahabat Bella, ketemu lagi dengan saya Rita Megawati di acara podcast dokter kesehatan terpercaya bersama Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Nah, sahabat Bella pasti pernah sering banget nih dengar istilah jangan sering angkat-angkat barang berat, nanti hernia loh, atau yang namanya turun berok. Nah, pengen tahu kan itu apa sih sebenarnya dan sebenarnya gejalanya gimana? Hari ini saya langsung ditemani dengan dokter ahlinya nih, yaitu Dr. Taufik Aziz, dokter spesialis bedah. Nah, pengen tahu langsung aja saya kenalin. Halo dok, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, boleh Selamat sapa pagi, dulu nih. sahabat Bella. Ya, betul. Nah, Dr. Taufik Aziz ini adalah seorang dokter spesialis bedah yang pastinya bisa banget membantu kita nih untuk banyak pertanyaan mengenai tadi dok. Saya udah buka dengan kata-kata hernia atau orang bilang turun berok. Itu sebenarnya apa sih dok? Ya, baik. Mungkin definisi dulu ya. Definisinya benar. Definisi hernia adalah suatu protusi atau penonjolan abnormal dari isi suatu rongga yang melewati suatu celah atau defek ya, yang menimbulkan suatu benjolan yang abnormal. Jadi hernia ini keluhannya ada benjolan abnormal yang hilang timbul ya. Oke. Disebut hernia itu harus ada 3 unsur ya. Jadi yang pertama harus ada isi hernia ya. Iya. Isi hernia itu ya biasanya usus dan omentum. Yang kedua adanya cincin hernia ya. Ini yang suatu saat akan menyebabkan suatu jepitan yang menyebabkan rasa sakit. Yang ketiga harus ada kantong hernia yang terbentuk oleh peritoneum ya. Jadi hernia itu harus 3 unsur, yaitu ada isi hernia, ada cincin hernia, dan harus ada kantong hernia. Oh, nah dok, sekali lagi ini sahabat Bella mungkin sama kayak saya masih awam. Cuma kita sering banget dengar istilah yang tadi saya sebut juga, yaitu turun berok, betul ya? Nah turun berok itu kan kalau dengar kata istilah turun itu kan berarti ada sesuatu dari bagian organ tubuh kita yang menekan ke bawah ya dok. Itu kurang lebih seperti itu ya dok ya. Dan tadi dokter kan mengatakan benjolan abnormal. Nah hernia itu pasti bentuknya benjolan ya dok ya? Ya. Dan itu biasanya ada di bagian tubuh sebelah mana dok? Ya. Atau itu bebas atau ada di bagian-bagian tertentu? Jadi hernia ini kan sebenarnya banyak ya tipenya ya. Jadi ada tipe hernia umbilikalis, hernia yang ada di daerah umbilical atau di pusar ya. Kemudian ada hernia insisional, biasanya terjadi benjolan pasca laparotomi operasi misalnya. Terus yang ketiga adalah hernia inguinalis lateralis atau turun berok. Jadi hernia yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu hernia inguinalis. Jadi adanya benjolan pada lipat paha ya, yang biasanya hilang timbul. Pada keadaan-keadaan yang memberat, hernia ini akan turun sampai ke kantong buah jakar atau ke skrotum. Bisa awalnya sebesar telur ya, kemudian bisa sampai sebesar buah kelapa. Wow, besar banget dok. Ya. Buah kelapa kurang lebih bisa sebesar ini dok. Ya. Wow, itu sih mengganggu sekali pastinya ya dok ya. Dan kalau kita bicara seperti itu sebenarnya apa ya dok? Gimana cara kita sebagai orang awam bisa mendiagnosa dini secara pribadi? Ini sebenarnya saya kena hernia nih. Itu gejalanya gimana sih dok? Bisa tahunya dari apa ya? Iya, gejala hernia adalah adanya benjolan pada lipat paha ya. Benjolan itu bisa sampai ke kantong buah jakar. Benjolan ini biasanya sifatnya hilang timbul ya. Sorry dok, nanya dulu. Ya. Hilang timbul itu artinya kadang-kadang bisa dia muncul tapi bisa tiba-tiba hilang lagi gitu. Ya, pada keadaan tertentu. Jadi biasanya benjolan akan timbul pada saat dia beraktivitas, misalnya pada saat dia jalan, pada saat dia berlari, pada saat dia bekerja. Itu biasanya benjolan akan turun ke daerah skrotum atau kantong buah jakar. Pada keadaan-keadaan dia istirahat, misalnya dia tidur ya, itu benjolan akan masuk lagi ke rongga abdomen. Jadi dianggapnya hilang. Ya, jadi makanya disebut dengan hernia benjolan yang kadang timbul, kadang hilang. Gitu. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu hernia ini akan terjepit ya. Ini yang beresiko.
Oh gitu. Nah saya juga sering dengar nih, mungkin sahabat Bella juga sering dengar ya. Kalau kita dengar kata istilah turun bero ataupun hernia tadi, itu katanya keseringan angkat beban berat. Itu benar nggak sih? Ya, benar. Oh benar ya. Oh jadi sebenarnya angkat beban berat itu bahaya juga ya dok, kalau terlalu sering kali ya. Jadi salah satu penyebab utama daripada hernia inguinalis lateralis adalah peningkatan tekanan intraabdominal yang meningkat ya. Jadi tekanan intraabdominal meningkat atau tekanan di dalam rongga abdomen yang naik, ini akan menyebabkan dorongan isi daripada di dalam perut yang terdorong ke daerah bawah. Sedangkan di daerah bawah abdomen atau dasar abdomen itu ada wilayah atau area yang lemah atau locus minoris. Apa aja yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdominal meningkat? Yaitu satu, orang yang sering angkat berat, angkat besi ya, dengan posisi-posisi yang salah ya. Kemudian sering batuk, batuk kronik ya. Kemudian sering mengedan. Jadi 3 keadaan ini yang umumnya sebagai faktor predisposisi atau faktor pencetus terjadinya hernia. Kalau kayak gitu berarti buat sahabat Bella yang sering banget bekerjanya mungkin kerjaan berat, angkat-angkat beban, nah ini mesti hati-hati nih ya dok ya. Dan kalau gitu saya juga pernah dengar katanya hernia ini banyak banget lebih ke para pria gitu loh dok dibandingin wanita. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya prevalensi atau angka kejadian daripada hernia lebih banyak laki-laki, tapi tidak signifikan ya, jadi tidak terlalu beda jauh. Terjadi pada laki-laki lebih banyak, umumnya karena laki-laki lebih banyak beraktivitas yang berat di luar, beraktivitas yang berat, kerja berat, angkat berat ya. Tapi perbedaannya tidak signifikan. Artinya wanita pun bisa terkena ya dok ya. Jadi perempuan, pria, sahabat Bella hati-hati, tetap aja yang namanya sering angkat beban berat tadi, terus melakukan mengedan tadi ya dok ya. Mungkin juga batuk kronik itu juga karena tekanan-tekanan ke area intraabdominal. Itu bisa membuat sahabat Bella terkena yang namanya hernia. Nah itu biasanya bisa dicegah atau pertama-tama pastinya harus diobati dulu nih ya dok ya. Jadi kalau bagi sahabat Bella yang udah mulai ada benjolan-benjolan, terus juga ada nyeri tadi ya dok ya. Benjolannya di lokasi tertentu ya. Benjolan di lokasi tertentu ya, khususnya tadi daerah lipatan paha atau kemudian daerah pusar tadi ya dok ya, berarti daerah perut ya. Saya pernah lihat tuh dok, kalau anak bayi juga pernah ada saya lihat yang daerah pusarnya mengalami benjolan, itu juga sama hernia ya dok? Iya, hernia umbilikalis. Jadi harus dibedakan ya mekanisme hernia inguinalis lateralis pada orang dewasa dengan hernia inguinalis lateralis pada anak-anak. Patofisiologi atau penyebabnya beda. Pada orang dewasa terjadi karena adanya peningkatan tekanan di intraabdomen atau peningkatan di dalam perut, sehingga akan menekan ke bawah pada daerah dinding abdomen bawah ada bagian yang lemah, sehingga jebol ya. Akhirnya jebol ke bawah. Tapi pada anak-anak konsep hernianya beda, dia adalah suatu kelainan kongenital atau bawaan. Gitu. Karena kegagalan penutupan dari proses vaginalis pada fase embrional. Jadi pada saat dia lahir masih ada saluran abnormal yang seharusnya pada saat dia lahir saluran proses vaginalis itu sudah menutup. Jadi lebih ke bawaan ya dok ya kalau anak bayi karena dia kan belum angkat-angkat ya sahabat Bella. Nah juga tadi dokter juga ada bilang mengenai pasca operasi, hernia pasca operasi itu juga sama ya dok, pasti ada bagian yang belum tertutup dengan baik gitu atau gimana tuh dok? Ya kalau hernia, itu namanya hernia insisional. Hernia insisional, bukan hernia inguinalis ya. Jadi hernia insisional adalah terjadi karena jebol pada dinding abdomen yang bekas sayatan daripada operasi laparotomi. Mungkin karena tekanan perut yang meningkat, obesitas ya sehingga terjadi penekanan keluar. Jadi kegemukan juga bisa ya dok? Insisional ya. Insisional tuh namanya ya. Nah sahabat Bella jadi udah makin ngerti dong. Jadi kalau udah punya yang namanya benjolan-benjolan yang abnormal dan dirasakan mengganggu pastinya ya dok. Kemudian juga ada rasa nyeri tadi. Biasanya selain rasa nyeri ada sampai apa dok? Saya dengar-dengar sampai muntah dan lain-lain. Itu bisa sampai seperti itu ya dok ya. Dan
tentunya juga kalau udah bagian bicara lipatan paha pasti mengganggu ya dok, jalan juga susah kali ya dok. Jadi pada keadaan-keadaan hernia yang terjepit ya, jadi itu adalah keadaan-keadaan yang emergensi ya. Jadi hernia inguinalis yang terjepit dinamakan hernia incarcerata ya. Kalau hernia incarcerata yang terjepit itu melibatkan pembuluh darah di daerah usus, disebut hernia strangulata. Dua keadaan hernia ini adalah keadaan yang emergensi ya. Hernia strangulata dan incarcerata. Ini harus dilakukan operasi segera. Sito namanya ya. Untuk menyelamatkan organ yang terjepit tadi. Oh gitu. Kalau terlambat organ yang terjepit akan nekrosis atau mati jaringan yang akan menyebabkan Efeknya nanti jadi kemana-mana ya dok. nanti yang terjepit akan kita potong ususnya yang nekrosis itu, Iya. kemudian kita sambung. Namanya reseksi anastomosis end to end ya. Iya. Nah dok, sorry ini buat sahabat Bella yang awam lagi-lagi, kapan kita mengetahui bahwa itu sudah harus dilakukan tindakan lebih urgent? Karena kan, sorry nih pertanyaan saya mewakili sahabat Bella, pertanyaan awam nih dok. Kan dokter bilang tadi bisa sampai benjolan sebesar buah kelapa. Padahal awalnya pasti dari kecil dulu ya dok. Nah kapan yang waktu yang tepat untuk kita melakukan pengobatan itu? Ya. Apabila sudah terjadi kita diagnosa suatu hernia ya, kita harus segera untuk dilakukan tindakan operasi. Namanya operasi elektif. Jadi operasi yang kita rencanakan. Jadi kita cari waktu terbaik, persiapan yang baik, preoperatif care, kemudian kita lanjutkan operasi hernia. Jangan nunda terlalu lama. Iya. Pada keadaan yang terjepit, ya ini yang kita khawatirkan nih. Iya. Mungkin lagi jalan, lagi holiday, kemudian hernianya terjepit. Nah ini keadaan emergensi nih. Harus secepatnya dilakukan operasi. Jadi sebelum terjepit, sebaiknya dilakukan operasi elektif atau operasi yang direncanakan. Cari waktu yang baik, persiapan yang baik. Jangan tunda-tunda. Iya. Kalau udah kejepit mah udah nyerinya udah beda ya dok. Pasti udah sakit banget ya. Karena apalagi sudah melibatkan pembuluh darah ya, strangulasi ya. Iya. Jadinya nyeri hebat. Nah dok, mungkin sahabat Bella juga perlu tahu dok, metode pengobatan atau operasinya itu seperti apa sih sebenarnya? Maksud saya, mungkin dokter bisa jelasin sebenarnya metodenya tuh gini loh. Jadi nanti akan dilakukan apa? Mungkin di Rumah Sakit Umum Bella ada metode khusus yang dilakukan oleh Dokter Taufik nih. Iya, operasi hernia standar yang golden standard ya kita lakukan operasi herniorrhapy mesh ya. Jadi apa itu herniorrhapy mesh? Herniorrhapy adalah menutup celah atau lubang yang patologis itu kita tutup ya. Iya. Kemudian kita lapisi lagi, kita cover lagi dengan mesh. Suatu alat seperti jaring yang steril yang memang udah standar internasional. Kita tutup ya. Kita tutup untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Jadi metodenya adalah herniorrhapy mesh atau tension free herniorrhapy. Kalau yang konvensional kita nggak pakai mesh. Jadi kita tekniknya pakai basini. Jadi Ya di bedah biasa ya dok. Celahnya kita tutup dengan benang. Jahitan. Tapi kita double lagi dengan mesh alat. Oh, nah tuh sahabat Bella, jadi nggak usah takut. Makanya di Rumah Sakit Umum Bella sudah canggih nih. Dokter Taufik langsung sudah punya metode pengobatan hernia yang sudah sangat luar biasa. Dan masa pemulihannya sekarang berapa lama tuh dok? Kalau pasca operasi? Ya biasanya operasinya kan waktunya dulu ya. Iya. Operasi mungkin 1 jaman ya. Oke. Kalau pada anak-anak bisa lebih cepat dan lama enggaknya operasi kan tergantung penyulit. Kalau operasi hernianya besar, terjadi perlengketan. Kadang orang ini sering diurut, dimasukin. Memang bisa sih, ya. Tapi dia akan balik lagi karena urut itu kan hanya menaikkan saja isi dari hernia. Tapi lubangnya tidak ditutup. Betul. Suatu saat akan 1 hari lagi turun lagi. Iya pasti. Ya. Jadi itu. Kalau dia operasinya besar ya mungkin 1 jaman ya. Terus recovery-nya biasa umumnya ya 2-3 hari di masa perawatan. Oh, itu kan nggak lama, cepet, dan masalah Anda langsung terselesaikan ya dok. Jadi harus segera konsul aja, langsung cari Dokter Taufik di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi ya buat sahabat Bella ya. Nah dok, sebelum kita tutup dengan bagaimana cara mencegahnya, saya mau tanya dulu satu. Saya pernah dengar ini mungkin entah fakta atau mitos, tapi banyak orang khawatir untuk operasi.
gitu. Terus saya dengar-dengar sih aneh-aneh nih dok, apalagi kalau udah bicaranya daerah lipatan paha yang deket banget dengan organ intim. Jadi ada kekhawatiran, problem gak sih kalau operasi di daerah sana? Itu menurut dokter gimana tuh dok? Biar sahabat belanya jelas nih. Iya, ini yang sering kali ditanyakan ya sama pasien, bahkan pasangannya juga ya. Pasangannya nanya ya dok? Nanya, mempengaruhi nggak sistem reproduksi? Ya nggak, tidak ada pengaruh ya, karena ya beda organ yang kita operasi ya. Jadi tidak akan mempengaruhi reproduksi, fertilitas atau mengganggu ereksi. Iya. Tidak ada ya. Tidak Karena ada. kita operasi hanya menutup dari celah di lipat paha, celah dari hernia, kemudian kita tutup, itu saja. Jadi tidak Malah memperbaiki ya dok? malah memperbaiki. Iya. Ya. Jadi secara tampilan ya, kemudian secara keluhan, pasien lebih enak, Nyaman pasti. nyaman, aktivitas nyaman dan sebagainya. Iya betul banget Pak. Karena kebayang dong sahabat Bella, kalau kita punya benjolan baik pria maupun wanita pasti mengganggu banget kalau apalagi di daerah yang dekat dengan organ intim juga ya dok. Nah sekarang terakhir saya mau tanya nih, sahabat Bella juga pasti pengen tahu banget sebenarnya gimana sih kira-kira cara mencegah supaya kita nih yang jangan sampai kena hernia. Itu apa tuh dok? Terutama hernia inguinalis ya. Iya. Cara mencegahnya adalah ya kita harus hindari hal-hal yang menyebabkan peningkatan tekanan di intraabdominal yang meningkat yang terus-menerus. Yang pertama adalah hindari ngangkat berat, ya, hindari mengedan, ya, hindari batuk kronik. Kalau ada batuk-batuk kronik segera berobat, supaya tidak terjadi batuk yang berkelanjutan yang akan meningkatkan tekanan atau pressure di dalam abdomen. Untuk angkat berat atau angkat besi harus dengan posisi-posisi yang benar, jangan posisi yang salah yang malah mengakibatkan tekanan di dalam perut akan meningkat. Itu saja ya. Nah tuh sahabat Bella, jadi jangan asal olahraga sendiri di rumah terus nggak tahu caranya, tekanannya salah, akhirnya malah menjadi hernia atau orang sering bilang dengan istilah turun berong. Nah seru banget ya ngobrol sama Dr. Taufik, pengen tahu lebih detail, pengen tahu cara pengobatannya seperti apa. Jangan lupa tonton terus PDKT Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Nah sahabat Bella, untuk tahu lebih update lagi mengenai Rumah Sakit Umum Bella Bekasi, jangan lupa tonton terus YouTube-nya dan juga pastinya ikuti juga follow Instagram dan TikTok-nya serta kunjungi website kami di alamat yang tertera di bawah ini. Dan pastinya langsung aja kunjungi Rumah Sakit Umum Bella Bekasi jika Anda mengalami gejala-gejala seperti tadi kita obrolin. Dan langsung temui Dr. Taufik Aziz, spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Thank you banget ya dok, ini obrolannya saya rasa sangat menarik banget dan pastinya juga berguna banget buat sahabat Bella. So thank you ya dok, kita sudahi dulu acara hari ini PDKT-nya dan kita lanjut lagi dengan Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya lainnya di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Salam nih dok. Dah.